Sampai kapan maksudnya kita mau punya badan begini-begini terus gitu loh. Penyakit nggak hilang-hilang, mah nggak hilang-hilang, batuk pilek sering, musim sedikit musim sedikit pergantian kita udah sakit gitu loh. Maksud saya, mari kita hargai badan kita ini Ibu sekalian. Ya, mari kita berikan yang terbaik kepada badan kita. Ya, salah satu yang terbaik adalah kita bersedekah yang terbaik. Jadi sedekah adalah salah satu cara untuk sedekah yang terbaik adalah kepada keluarga. Tapi yang tidak kalah menariknya, ternyata Rasulullah menyebutkan bahwa sedekah yang tidak kalah penting adalah bersedekah pada diri kita sendiri. Jadi ketika Anda makan yang sehat, Anda sedang bersedekah pada diri Anda. Ya. Kita harus komitmen ya. Sebab sebagaimana juga dengan orang yang tidak memaksakan dirinya untuk tahajud, sampai mati pun dia tidak akan bisa tahajud. Sampai kapanpun kalau kita tidak mau memberikan yang terbaik untuk badan kita, ya sampai mati juga begini-begini aja terus. Kapan mau hidup sehat? Ramadan sama aja. Betul nggak? Saya tanya, Ramadan buka puasa pakai apa? Gorengan lagi. 11 bulan sudah gorengan, Ramadan gorengan lagi. Kapan mau sehat badannya? Saya kemarin di Jakarta beberapa masjid waktu saya ngisi kajian Ramadan sana bilang, coba diubah, saya bilang. Iftarnya diubah, jangan lagi ada gorengan di antara kita, saya bilang gitu loh. Kan buah murah. Anda bisa kasih buah kan? Ya, kita kasih buah atau mungkin kasih air infus atau air madu, macam-macam. Bagi Ramadan itu kan Ramadan tuh bulan kurma yang berlimpah luar biasa. Kita bisa bikin air rendeman kurma, daripada ngasih teh lebih baik ngasih air rendeman kurma atau air infusan kurma. Kalau saya berpikir seperti kenapa? Sudah 11 bulan nyampah, 1 bulan nyampah lagi gitu loh. Kapan mau sehatnya? Gitu loh. Sampai kapan maksudnya kita mau punya badan begini-begini terus gitu loh. Penyakit nggak hilang-hilang, mah nggak hilang-hilang, batuk pilek sering, musim sedikit musim sedikit pergantian kita udah sakit gitu loh. Maksud saya, mari kita hargai badan kita nih Ibu sekalian. Ya, mari kita berikan yang terbaik kepada badan kita. Ya. Salah satu yang terbaik adalah kita bersedekah yang terbaik. Jadi sedekah adalah salah satu cara untuk sedekah yang terbaik adalah kepada keluarga. Tapi yang tidak kalah menariknya, ternyata Rasulullah menyebutkan bahwa sedekah yang tidak kalah penting adalah bersedekah pada diri kita sendiri. Jadi ketika Anda makan yang sehat, Anda sedang bersedekah pada diri Anda. Jadi ketika kita makan buah, makan sayur, atau mungkin yang sehat-sehat seperti itu tuh, maka insya Allah itu dinilai Allah dalam rangka kalau kita niatkan sebagai bentuk menjaga badan, bersyukur kepada Allah, maka itu dapat pahala. Ya. Ibu-ibu di rumah mungkin mulai mengganti, jadi isi kulkasnya coba diperbaiki ya. Kalau saya biasanya memang di rumah isi kulkas saya banyakkan sayur sama buah, jadi nggak ada pilihan lain. Ya, ketika malam bawaan misalkan pengen makan atau apa kan lihat isi kulkas buah, ya makan buah akhirnya kan. Apalagi misalkan isi kulkasnya banyak sayur untuk kayak pare gitu kan, malam-malam bangun adanya pare doang nggak jadi makan kan akhirnya kan. Misalkan begitu. Ya, seperti itu. Ya. Mari kita ubah Bapak sekalian, karena untuk membangun sebuah peradaban Islam yang besar itu, yang kita mungkin mewujudkan bersama-sama dan umat ini mau bangkit, yang tidak kalah penting itu makanan sebenarnya. Ya. Dan supaya apa namanya? Dan makanan mempengaruhi ibadah. Orang yang makannya benar, halal, thayyib, tidak berlebihan, ibadah juga pasti benar. Ya. Maka mari kita jaga. Jadi kalau Anda mau makan sesuatu, pikirin baik-baik. Kira-kira yang saya makan ini bikin masalah atau bikin sehat badan saya? Yang saya minum kira-kira, ini nanti teman-teman mulai mikir. Kalau udah mikir udah benar tuh. Kita disuruh mikir sebenarnya sama Allah. Supaya apa? Supaya ibadah kita jangan bermasalah. Ya. Dan salah satu pintu masuknya syaitan adalah terlalu kenyang. Maka jangan makan untuk kenyang, tapi makan untuk menguatkan badan kita untuk bisa beribadah, itu saja. Makan itu fungsinya itu saja. Dan Allah udah ciptakan, ada buah, ada segala macam, ada bumbu-bumbu. Jadi mulai sekarang coba diganti. Jadi bapak-bapak yang biasa minum teh gitu kan, ngeteh sore hari coba diganti. Ya, teh serai juga enak kok, teh ketumbar juga enak. Ya, banyak sekali yang enak-enak. Cuman karena kita belum biasa aja. Kita belum biasa aja. Ya, jadi kalau udah biasa nanti insya Allah akan jauh lebih aman buat badan. Jadi kita udah nggak tergoda lagi gitu kan dengan hal-hal yang sifatnya bisa membuat masalah pada badan kita. Gitu. Bagaimana cara menormalkan kembali menstruasi? Saya menstruasi terlalu lama atau 2 hari bersih lalu datang lagi sebelum KKN, menstruasi saya normal, tapi setelah KKN jadi lama. Stres mungkin karena KKN ya. Ya. Memang menstruasi seperti itu, pengaruhnya ke pikiran juga.
ya. Dan ada caranya sih, maksudnya kalau mau cara atau mungkin bikin polanya, ya salah satunya dengan berbekam. Berbekam itu juga salah satu cara untuk memperbaiki metabolisme badan kita. Ya, coba dirutinkan berbekam dan Mbak atau ukhti ini mungkin coba mulai apa tuh namanya? Mengkonsumsi ya. Tadi yang saya bilang air kelapa sama habatus sauda itu di blender. Ya, itu juga bisa digunakan untuk memperbaiki metabolisme atau mungkin siklus menstruasi. Saya mau nanya bagaimana cara menyehatkan fungsi liver. Lidah saya putih berigi-rigi di ujungnya, katanya di livernya terganggu. Kalau saya sih polanya yang semudah-mudahnya aja. Jadi memang tidak mutlak bisa diterapkan, tapi teman-teman bisa pakai. Liver kalau bermasalah di badan kita biasanya biasanya muncul keluhan atau muncul satu tanda dalam badan kita namanya jaundice atau kuning. Ya, kekuningan, ikterik kalau dalam bahasa medisnya. Maka ikterik itu kita obati dengan sesuatu yang Allah ciptakan yang berwarna kuning juga, seperti kunyit, wortel atau mangga atau temulawak, ya. Ditambahkan nanti dengan habatus sauda juga bisa. Ya, itu bisa dibikin seperti jamu-jamu seperti itu juga bisa. Dan liver ini fungsinya dia lab terbesarnya kita, maka jangan ganggu dan jangan bebani dia dengan makanan-makanan yang bisa melemahkan fungsinya. Contohnya apa? Tepung, lemak, ya, lemak-lemak yang dari gula juga lemak sebenarnya kalau nggak dipakai. Ya, jadi itu salah satunya. Ya, bisa digunakan. Ya. Kalau gula pasir diganti gula aren, apa sama bahayanya? Ya, lebih baik. Ya, tapi kalau nggak diganti, apa maksudnya nggak pakai gula aren juga nggak apa-apa. Ya, tapi lebih baik daripada gula pasir. Ya. Dan jangan ganti dengan gula sintetik atau pemanis buatan. Saya tidak menyarankan kalau pemanis buatan. Ya. Kalau mau ganti gula aren silakan, atau mungkin madu lebih baik ya. Atau kalau mungkin gula kelapa atau gula singkong juga bisa. Minta resep untuk pasien gagal ginjal kronis. Case-case seperti ini Bapak Ibu sekalian, mungkin saran saya lebih baik berobat intensif ke herbalis. Ya, orang-orang yang paham tentang herbal gitu kan. Karena tidak cukup cuma sekedar dengan resep, karena biasanya orang-orang yang kena gagal ginjal ada underlying penyakit yang lain. Ada penyakit yang melatar belakang, misalkan darah tinggi ya, atau jantung atau apapun ya. Kalau cuma sekedar ngasih resep ya bisa aja, cuma saya nggak tahu, kan ini harus dipantau ya. Kalau orang gagal ginjal itu biasanya urium, kreatininnya ya. Jadi saran saya mungkin coba di Bandung ini kan banyak nih teman-teman yang sudah buka klinik herbal, tapi yang sudah senior sih ya, yang bisa menterapi seperti itu. Bukan nggak mau jawab, tapi nanti malah tidak efektif. Bagaimana memilih atau mencari buah yang tidak baik? Mencari buah yang tidak baik. Maksudnya apa? Oleh buah yang baik kali ya? Ya sebisa mungkin kalau buahnya itu buah lokal lebih baik sebenarnya. Ya. Kan kalau apel ya, apel itu kan ada lilinnya, ada waxnya kan. Kalau manggis kan nggak ada. Apel juga kemungkinan dia disemprot juga, anggur apalagi. Jadi kita coba cari buah-buahan lokal yang tumbuh alami tanpa perlakuan kimia. Banyak kok. Belimbing biasa tumbuh sendiri tuh. Pepaya sebagian ya, pepaya-pepaya kampung kalau bahasa saya. Kemudian pisang juga tumbuh sendiri ya. Biasa tanpa ada intervensi kimia ya, seperti itu. Kalau memang terpaksa atau memang adanya buah seperti itu ya harus dicuci dulu, karena bahan kimia pestisida pada buah-buahan atau sayuran tidak bisa hilang dengan pencucian air biasa, dia lengket. Ada minimal harus cuci pakai air baking soda ya, atau mungkin air alkali yang pH tinggi ya, seperti itu, atau minimal pakai air garam. Kalau makan apa nih? Kalau makan buah jadi sering buang angin. Ya bisa diimbangi dengan makan yang hangat seperti jahe. Ya, jadi kalau Anda sering buang angin ya Anda minum yang hangat-hangat juga ya, karena beberapa herbal bersifat untuk membuangnya seperti jahe, kayu manis, cengkeh ya, bunga lawang itu juga bisa dipakai. Wih, banyaknya. Saya diponis autoimun, bagaimana cara menanganinya? Ya
pengalaman saya mungkin bisa dicoba. Ya, mudah-mudahan Allah sembuhkan. Salah satu yang saya biasa sarankan bagi orang-orang atau penderita autoimun tuh minum rebusan serai, Bu. Serai. Ya. Oh, jadi bingung. Mendadak sedih saya. Ya, rebusan serai itu juga bisa kita pakai untuk jadi orang-orang autoimun.